أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Bidayah lil Badiin fi Ilmi Riwayah liman saqala alaih fahm al-Baiquniyah. Artinya pelajaran mustalah untuk para pemula terutama dalam masalah ilmu riwayat dan bagi orang yang merasa keberatan memahami matan Baiquniyah, karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Fairuz Al-Indonusi waffaqahullah, yang diberikan rekomendasi dan muqaddimah oleh Asy-Syaikh Husain Al-Hatibi Al-Yafi'i waffaqahullah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru seputar hadis hasan. Kemarin sudah kami sebutkan seputar apa? Hadis sahih. Hadis sahih itu tentunya derajatnya lebih tinggi daripada hadis hasan. Sahih itu sendiri pun masih ada sahih li ghairi, sahihun li dzatih. Sekarang hadis hasan kita lihat. Al-babus tsalis, bab yang ketiga, al-hadisul hasan. Hadis dikatakan hasan. Paham ya insyaallah ya? Sudah kita lewati semuanya kan di dalam apa? Di dalam matan Baiquniyah. Nah, barakallahu fikum. Wal hasanul ma'rufu turuqan wa ghadat. Rijaluhu lakas sahih istaharat. Paham ya? Yang namanya hadis hasan itu sudah ma'ruf, masyhur. Rijal-rijalnya sudah masyhur, ma'ruf, tapi tidak seperti para perawi yang sahih. Paham belum? Nah, bedanya apa kemarin bedanya sebelum mana baca? Untuk membedakan antara rijalus sahih dengan rijalul hasan, para perawi yang dikatakan hasan dan para perawi yang dikatakan hadisnya sahih, bedanya apa kemarin? Satu titik berat yang membedakan. Masalah apa kemarin? Ad-dhabt. Ya enggak? Masalah ad-dhabt, kekuatan hafalan, kecermatan, ketelitian hafalannya. Itu yang bedakan. Bedanya apa? Kalau perawi itu hadis sahih, maka dia memiliki apa? Ad-dhabtu at-tam. Memiliki apa? Ad-dhabtu at-tam. Ketelitian, kecermatan, kekuatan hafalan yang sempurna. Itu. Tapi kalau hadisnya itu hasan, perawinya dia punya ad-dhabt, punya, kekuatan hafalan punya, ketelitian, kecermatan punya, cuman di bawah barakallahu fikum ad-dhabtu at-tam. Jadi dia ad-dhabtu an-naqis. Apa maksudnya ya? Nah, kekuatan hafalan itu berkurang atau kurang. Di bawahnya apa? Hadis yang sahih, atau di bawahnya para rijal hadis yang sahih. Mahum insyaallah. Ayo kita baca. Qala al-mu'allif athabahullah, al-haditsul hasan huwa al-haditsul ladzi lahu quwwatun. Hadis hasan itu adalah hadis yang dia itu memiliki kekuatan. Fala yakunu dha'ifan, dan bahkan dia tidak dikatakan hadisnya lemah. Walakin quwwatuhu lam tablugh darajatul hadis sahih ini. Akan tetapi kekuatannya itu lam tablugh darajatul hadis sahih. Kekuatan hadis hasan itu tidak sampai ke tingkatan hadis sahih. Tidak sampai ke tingkatan hadis apa? Sahih. Tapi mungkin enggak sampai. Kita katakan mungkin kalau hasannya itu hasan yang bagaimana? Hasan li dzatih, dikumpulkan dengan berbagai macam jalurnya, menguatlah dia menjadi apa? Sahihun li ghairi, itu loh. Paham belum maksudnya? Jadi kan kata beliau, hadis hasan itu punya kekuatan. Kekuatan tersebut, barakallahu fikum, tentunya di atas hadis yang lemah. Paham belum? Kalau lemah kan enggak punya kekuatan. Cuman kekuatan ini tidak sampai tingkatan apa? Hadis sahih. Kalau sendirian. Tapi kalau digabungkan dengan berbagai macam jalurnya, hadis hasan, hadis hasan, hadis hasan, hadis hasan, digabungkan hasan tambah hasan tambah hasan, menjadilah apa? Shahihun li ghairi. Paham belum ini? Sudah kita lewati kan? Sebagaimana hadis dhaif. Hadis yang lemah, kalau lemahnya itu masih bisa ditopang, lemahnya itu ringan, itu nanti tambah-tambahan juga. Dhaif tambah dhaif tambah dhaif, menguat menjadi hasan li ghairi. Paham? Ini gambaran globalnya. Nah, mahum insyaallah Isa. Kita baca lagi. Wal hasanu qisman. Hadis hasan itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua tersebut adalah ayyakuna ba'du rawihi masyhuran bisidqi wal amanah wa lam yablugh darajat as-thiqah liqusurihi fil hifdzi wal itqan.
Masya Allah. Kata beliau, pembagian yang pertama, hasan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hendaknya sebagian para perawinya itu masyhur, terkenal dengan as-sidq, kejujuran, wal amanah, dan amanah, walam yablugh, tapi keadaan perawi tersebut tidak mencapai darajat as-siqah, tidak sampai derajatnya siqah. Karena kalau siqah kan kuat sekali. Kemarin kita lewati kan, as-siqah itu sama dengan apa kemarin? Al-adlu ad-dhabit. Ya enggak? Al-adlu ad-dhabit. Kan itu kemarin. Nah, barakallahu fikum. Jadi gini, hasan yang pertama ini, perawi-perawinya itu terkenal dengan orang itu jujur, amanah. Tapi kejujuran dan keamanahan ini belum mencapai tingkatan siqah itu. Belum mencapai tingkatan apa? Siqah. Kenapa? Liqusurihi fil hifdzi wal itqan, karena kurangnya dia dalam masalah hafalan dan kemuskinan. Jadi kalau hadis sahih itu para perawinya sudah enggak sananya sudah. Hafalannya mutskin, kuat, cermat, teliti gitu loh. Haddatsana Muhammad, ya Muhammad. Tapi kalau yang hadis hasan ini kekuatan hafalannya dan kemutskinannya itu lemah. Di bawah apa? Kekuatan hafalan dan kemutsinan hadis yang sahih. Paham maksudnya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Wa hadza yusamma hasanan lidzati. Ini dinamakan dengan apa? Hasan lidzati. Masyaallah. Ternyata hasan ada dua, hasan lidzati sama hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu sebenarnya kumpulan hadis-hadis dhaif yang masih ringan dikumpulkan. Karena dikumpulkan menguatlah dia dan naiklah derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Sebagaimana sahihun li ghairihi itu aslinya kumpulan hadis-hadis hasan. Dikumpulkan, ditambahkan, akhirnya menguatlah dan meningkatlah derajatnya, naik menjadi sahihun li ghairihi. Apa maksudnya? Ayo na'am barakallahu fikum. Ini mudah sebenarnya. Cuman ya perlu diulang-ulang saja. Yang kedua, wasani yang kedua, ma la yakhlu isnaduhu min dha'fin yasir. Yaitu hadis yang bagaimana? Hadis yang sanadnya itu tidak terlepas dari apa? Dari kedhaifan yang ringan. Paham belum nih? Jadi hadis hasan itu ada dua, hasan li dzatihi sama hasan apa? Li ghairihi. Ini yang kedua nih hasan li ghairihi. Yaitu yang bagaimana? Hadis yang apa? Yang sanadnya tidak terlepas dari apa? Dari kedhaifan yang ringan. Dari perawi yang dhaif tapi ringan. Paham belum maksudnya nih? Nah, jadi hadisnya itu dhaif, cuman dhaifnya itu ringan sehingga bisa ditopang itu loh. Bisa dikuatkan lagi. Karena kalau dhaifun jiddan, lemah sekali, sudah enggak bisa ditopang lagi. La yuhtaju bih, enggak bisa dijadikan hujjah. Paham maksudnya nih? Kita lihat. Yuqawwihi sanadun akhar. Hadis yang tidak terlepas dari kedhaifan yang ringan ini, nah barakallahu fikum, ada sanad lain yang menguatkannya, au hadisun akhar, atau ada hadis lain yang menguatkannya. Sehingga apa? Wa hadza yusamma hasanan li ghairihi. Sehingga dinamakan dengan hasan li ghairihi. Ada gambaran belum? Antum paham enggak antum? Antum paham Abdullah? Abdul Ghafur? Jadi hadis hasan ada berapa? Hadis hasan ada dua, apa itu? Hasan li dzatihi sama hasan li ghairihi. Hadis sahih ada berapa? Dua, apa itu? Sahihun li dzatihi sama sahihun li ghairihi. Sahihun li dzatihi ya memang sahih dia secara zatnya. Tapi kalau sahihun li ghairihi itu sebenarnya hadisnya hasan. Tapi karena dikumpulkan sama-sama hasan, jadi hasan tambah hasan tambah hasan, menguatlah derajatnya, naik menjadi sahihun li ghairihi. Kalau hasan li dzatihi ya memang secara zatnya dia hasan. Tapi kalau hasan li ghairihi itu aslinya adalah hadis dhaif. Tapi dhaifnya ringan. Dhaifnya apa? Ringan. Nah, dhaif yang masih bisa dijaber, ditambal gitu loh. Karena sudah banyak tambalannya tadi itu, maksudnya bagaimana? Banyak yang menopang dan menguatkan, hadis dhaif ditambah hadis dhaif tambah hadis dhaif, menguatlah derajatnya, naik menjadi hasan li ghairihi. Mahum salah nih ya? Mahum salah. Ini mudah sekali, cuman perlu direnungi kembali. Misalul hadis hasan li dzatihi, contohnya hadis hasan li dzatihi, contohnya kata beliau. Qala Imam Ahmad bi musnadih, haddatsana Ya'mur bin Bishr, haddatsana Abdullah yakni Ibnu Mubarak. Qala Usamah bin Zaid, haddatsani Nafi' anna Ibnu Umar qala, bahwasanya Ibnu Umar berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastannu fa'ata akbarul qaum wa qala
inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amarani an ukabbir. Masyaallah. Hadis Ibnu Umar ini hadisnya yang apa? Hadis yang hasan ini. Hadisnya hasan, kita lihat. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau bersiwak. Yastannu itu menggunakan siwak. Setelah itu beliau memberikan siwak tersebut kepada apa? Orang yang paling besar atau yang paling tua usianya. Wa qala inna Jibril sallallahu alaihi wasallam amarani an ukabbir. Rasulullah mengatakan, seraya berkata, sesungguhnya Jibril alaihissalam memerintahkan aku untuk memulai orang yang paling tua terlebih dahulu. Yang paling besar itu masih paling tua. Paham itu maksudnya ya? Jadi Rasulullah bersiwak. Setelah Rasulullah bersiwak, siwak dikasihkan yang paling tua. Untuk dia bersiwak juga. Berarti boleh aja. Kalau kita bagaimana kalau kita? Kalau kita bagaimana? Kalau tidak merasa jijik pun kita dengan suami istri misalkan, enggak masalah. Cuman kalau ini kan yang mereka cari barokahnya itu loh. Barokahnya Rasulullah gitu loh. Rasulullah itu kan ketika masih hidup boleh mencari keberkahan dari Rasulullah SAW itu. Nah, maksudnya mencari keberkahan mungkin bekas pernah diminum oleh Rasulullah atau sisa air minumnya Rasulullah kan boleh. Nah, kalau kita paham ya? Kalau kita bersiwakan atau kasihkan teman antum, belum tentu dia mau bersiwak. Karena belum tentu ada barokahnya di situ kan itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Sebentar contoh saja. Hadis yang hasan tadi itu. Ruwatuhu thiqatun illa Usamah bin Zaid. Para perawinya semua thiqah kecuali Usamah bin Zaid ini. Wa huwa al-Laits, wa huwa al-Laitsi. Itu Usamah bin Zaid al-Laitsi, maulahum Abu Zaid al-Madani. Nah, barakallahu fikum, yang mana maulanya yang pernah menjadi mantan mantan tuannya, karena maula itu kan istilahnya kan semula dulu budak dimerdekakan. Paham ya? Budak kemudian dimerdekakan sama tuannya jadi menjadi maula dia. Nah, apa keadaan dia? Sodukun yukhti. Dia itu soduk, cuma yukhti. Ya, bisa dikatakan banyak kelirunya. Banyak kesalahannya, banyak kekeliruannya di dalam masalah periwayatan hadis. Nah, sehingga apa? Atau hafalannya. Sehingga sanadnya apa? Fasanadul hadis hasanun. Maka sanad hadisnya adalah hasan. Berikutnya, wa mithalul hasan li ghairihi. Sekarang contoh yang kedua, hasan li ghairihi. Hadis Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Hadisnya Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bari tamiru bil ma'ruf. Naam, wa tanahau 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunyan mu'assaratan wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa 'alaika bi khassatin nafsik wa da'ankal 'awam. Fa inna min waraikum ayyam sabr, as-sabru fihi mithlu qabdin 'alal jamri, lil 'amili fihim mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Artinya, suatu ketika Rasulullah SAW merintahkan agar segenap para sahabat tetap i'tamiru, maksudnya tetap memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa tanahau. Nah, barakallahu fikum. Watanahu, maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah merintahkan untuk mereka itu tetap memerintahkan perkara yang ma'ruf dan agar mereka melarang dari perkara yang mungkar, hatta hingga apabila salah seorang di antara kalian ra'aita syuhan, itu orang yang pelit, muta'an, orang yang pelit malah ditaati, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu ikuti, wa dunya mu'assaratan, dan dunia lebih didahulukan, lebih dikedepankan daripada akhiratnya. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan ketika engkau melihat orang itu merasa kagum setiap orang terhadap pikirannya. Paham ya? Jadi dia merasa bangga setiap orang yang punya pemikiran terhadap pemikirannya. Jadi pemikiran anak lebih bagus, lebih baik, merasa bangga. Apa kata Rasulullah? Fa 'alaika bi khassati nafsik. Maka wajib atasmu untuk apa? Untuk menjaga dirimu. Jaga baik-baik dirimu, intinya dirimu. Dalam keadaan seperti itu, paham ya? Dalam keadaannya seperti itu tadi, hawa nafsu diikuti, dunia lebih dikedepankan, kemudian orang yang pelit pun ditaati. Nah, dalam keadaan seperti itu apa kata Rasulullah? Fa'alaika bi khassati nafsik. Maka wajib atasmu untuk apa? Menjaga dirimu. Jadi dirimu dijaga. Wada'ankal awam, tinggalkanlah orang awam. Tinggalkanlah orang awam. Fa inna min waraikum ayyamus sabr, karena sesungguhnya di hadapan kalian ada hari-hari yang dikenal hari-hari sabar. Kenapa? As-sabru fihi misl qabdin 'alal jamri. Karena orang yang bersabar
di hari-hari tersebut seperti orang yang menggenggam di atas apa? Menggenggam bara api. Menggenggam bara api. Lil amil fihim, di saat tersebut, di hari-hari yang penuh dengan kesabaran tersebut, al amilu fihim, orang yang beramal di tengah-tengah awam tadi, tengah-tengah orang awam, misl ajri 50 rajulan ya'maluna misla amalihi. Seperti pahalanya 50 orang yang mengamalkan seperti amalannya. Bayangkan itu. Di satu orang yang beramal di saat tersebut, itu pahalanya sepertinya orang yang seperti 50 orang yang beramal seperti amalannya. Besar pahalanya karena berat, ujian. Ini terutama adalah di akhir zaman. Ini kan sesuai dengan hadis yang sudah kita lewati kan? Hadisnya siapa itu? Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rawahu Tirmidzi. Apa itu? Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dini kal qabid 'alal jamri. Akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman manakala dia bersabar di atas agamanya itu bagaikan orang yang menggenggam bara api. Berat, panas, banyak ujiannya. Oleh karena itu di saat itu ketika orang beramal itu bagaikan nilainya apa? Satu orang beramal, satu orang itu beramal di tengah-tengah yang banyak fitnah dan juga ujian tadi itu seperti amalannya 50 orang yang beramal semisalnya. Masya Allah, pahalanya besar. Fi sanadihi Amr bin Jariyah Al-Lakhmi ini yang benar Al-Lakhmi ya. Di dalam sanadnya ada seorang perawi namanya Amr bin Jariyah Al-Lakhmi wa Abu Umayyah Asy-Sya'bani kilahuma majhula al-hal. Masya Allah, kedua perawi ini ternyata majhul hal, keadaannya enggak diketahui. Maksudnya bagaimana? Enggak nampak dia itu apakah sikoh apakah apa. Paham ya? Majhul hal, keadaannya enggak diketahui. Fasanadul hadis dhaif, berarti sanadnya dhaif. Paham ya? Ini nantinya akan dikumpulkan apa? Dhaif. Dikumpulkan ditambah dhaif, tambah dhaif sama dengan hasan li ghairi. Walahu syahidun, dan punya penguat lagi, penopang. Kita lihat min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wailun lil Arab min syarrin qad tarab. Celakalah untuk orang-orang Arab. Sebabnya apa? Sebabnya karena suatu kejelekan yang sudah mendekat. Paham ya? Ini menunjukkan apa? Sudah dekat hari kiamat. Paham ya? Karena nanti ketika muncul hari kiamat tahu sendiri bagaimana keadaannya, ngeri sekali. Barakallahu fikum. Fitanan, akan datang fitnah. Yang fitnah tersebut apa? Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yang pagi hari orang itu masih mukmin, akhirnya apa? Sore hari dia menjadi kafir, atau sebaliknya, wa yumsi kafiran. Maksudnya bagaimana? Sebaliknya, sore masih mukmin, pagi kafir. Pagi mukmin, sore kafir. Sebabnya apa? Yabi'u qaumun dinahum bi'aradin minad dunya qalil. Dikarenakan kaum tersebut menjual agama mereka disebabkan karena ingin mengharapkan sedikit daripada bagian dunia. Bayangkan, menjual agamanya demi mendapatkan apa? Sedikit daripada dunia. Al-mutamassiku ini saja. Al-mutamassiku yauma idin bidinih kal qabid 'alal jamri ini. Orang yang berpegang teguh, istiqamah, berpegang teguh pada hari tersebut di atas agamanya, dengan agamanya seperti orang yang menggenggam bara api, panas bara api. Au qala 'ala syauq, atau dalam apa hadis tersebut, perawinya ragu mungkin ya. Au qala, atau dikatakan 'ala syauq, seperti orang yang apa? Menggenggam duri. Paham ya? Barakallahu fikum. Ada juga yang memanakan orang yang berdiri di atas duri. Gimana kira-kira? Berat atau enggak? Berat. Atau orang yang berdiri di atas bara api, panas enggak? Panas. Ya sama maknanya dengan orang yang menggenggam bara api, panas. Orang yang menggenggam duri digenggam sama dia, panas, banyak darahnya nih istilahnya. Menunjukkan bahwasanya ujiannya sangat berat. Kita lihat sanadnya bagaimana? Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Asakir. Fi sanadihi Ibnu Lahiyah ma'ruf. Ibnu Lahiyah sayyi'ul hifdz mudallis. Sudah jelek hafalannya, kemudian mudallis, suka mentadlis, suka menyamarkan hadis. Maksudnya menyamarkan bagaimana? Tadlis itu terkadang maknanya menyembunyikan. Sudah kita lewati dalam Baikuniyah dulu. Tadlis itu ada dua kan? Ada tadlisus syuyukh sama tadlis taswiyah. Ya enggak? Tadlisus taswiyah sama tadlisus syuyukh. Contohnya gini.
orangnya gengsi. Dia nggak mau ngambil riwayat dari muridnya. Ustadznya ini dapat kabar dari muridnya sendiri. Tapi dia merasa gengsi, wah ana masa sih ngeriwayatkan dari murid ana. Muridnya ini ternyata belajar di Yaman sana. Contohnya aja ya. Dengar kalamnya Syekh Mukbil langsung ketika saat itu beliau masih hidup Syekh Mukbil. Paham ya? Nah, ustadznya ini dulu pernah belajar sama Syekh Mukbil cuma enggak dengar ucapan yang disampaikan tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Santri atau muridnya tadi itu menyampaikan ke ustadznya, "Ustadz, ana dengar Syekh Mukbil mengatakan seperti ini." Suatu ketika ustadznya mengkabarkan orang lain, "Sami'tu Syekh Mukbil yaqul," katanya. Aku mendengar Syekh Mukbil berkata. Padahal ustadznya ini enggak dengar langsung dari Syekh Mukbil. Apa yang terkesan coba bayangkan? Yang terkesan para pendengar menyangka, "Wih, ini murid Syekh Mukbil ini." Ya enggak? Dengar langsung dari Syekh Mukbil padahal ustadznya ini enggak pernah jumpa Syekh Mukbil itu loh. Paham ya? Atau bisa dikatakan dia pernah berjumpa tapi enggak dengar lafaz yang disebutkan tadi itu. Akhirnya orang terkesan, "Wih, ini jangan-jangan murid Syekh Mukbil ini pernah dengar langsung." Padahal gurunya tadi itu pun dengarnya melalui perantara si fulan yang dia muridnya sendiri. Dijatuhkan muridnya tadi itu. Enggak disebutkan itu loh. Itu namanya tadlis. Tujuannya apa? Gengsi. Masa sih ana meriwayatkan dari murid ana? Itu enggak benar itu ya. Mau muridnya ataupun gurunya kalau itu jalur sanad sebutkan. Biar nanti orang nampak itu. Nah ini. Ibnu Lahiyah ini sayyi'ul hifdz. Jelek hafalannya, mudallis dan suka bikin tadlis. Tadlis ini sangat jelek sekali. Sampai-sampai Syu'bah bin Hajjaj Abu Bustam Amirul Mukminin menyatakan dengan semakna apa? La an azniya ahabbu ilayya min an udallis. Sungguh kalau aku berzina itu lebih aku sukai daripada aku mentadlis. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau mentadlis itu bikin samar itu loh. Orang menyangka seperti ini ternyata seperti itu. Paham belum maksudnya? Nah, tapi itu sekedar apa? Ungkapan saja bahwasanya tadlis itu jelek. Tadlis itu jelek. Nah, barakallahu fikum. Jadi upayakan harus terang-terangan. Yang terakhir, walahu syahidun akhar min hadits Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu. Nah, berarti syaratnya apa tadi? Dhaif. Sudah dua kan? Dhaif yang pertama, ini dhaif yang kedua. Yang ketiga, dan masih punya penopang dan penguat yang lainnya. Min hadits Utsbah bin Ghazwan. Dari hadisnya Utsbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Sesungguhnya di hadapan kalian nanti ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Lil mutamassik fihinna, maka bagi orang yang berpegang teguh di hari-hari yang penuh kesabaran tersebut, yauma idzin, di hari tersebut. Paham maksudnya ya? Yang bersabar di tengah-tengah orang yang banyak fitnah tadi itu. Nah, barakallahu fikum bima antum alaih, bersabar di atas al-haq yang kalian berada di atasnya. Nah, barakallahu fikum, atau na'am ajru 50 minkum. Maka dia mendapatkan apa? Dia mendapatkan pahala 50 orang yang beramal di antara kalian. Jadi satu orang yang beramal pahalanya seperti pahala 50 orang yang beramal. Qalu ya Nabi Allah, au minhum. Ada yang mengatakan dari segenap para sahabat tadi itu, ya Rasulullah, maksudnya 50 orang dari kita atau dari mereka? Maksudnya dari kalian atau dari mereka? Ini riwayat minkum atau minhum? Qala bal minkum. Bahkan apa? Bahkan satu orang yang beramal tadi itu senilai dengan 50 orang yang beramal dari kalian atau di antara kalian. Akhrajahu al-Marwazi fi sunnah wa Tabrani fil Awsat fi sanadihi Ibrahim bin Abi Ablah. Ibrahim bin Abi Ablah an Utsbah bin Ghazwan wa lam yasma' minhu ini. Ibrahim bin Abi Ablah ini Ibrahim bin Abi Ablah ini tidak mendengar dari Utsbah bin Ghazwan. Berarti sanadnya apa? Munqati'. Wa lam yasma' minhu, dalam keadaan dia tidak mendengar darinya. Fa sanaduhu dhaif. Karena munqati' termasuk bagian dari dhaif. Termasuk dari bagian hadis yang dhaif. Berarti apa? Sudah 3. Dhaif tambah dhaif tambah dhaif. Fal haditsu bihadis syawahid hasanun wa yusamma hasanan li ghairihi. Hadisnya dengan keadaan seperti ini dikatakan hasan li ghairihi. Karena hadis dhaif digabungkan menguat, karena dhaifnya dhaif yang munjabar, dhaif yang masih bisa ditopang. Paham ya? Atau dhaifun munjabir, dhaif yang masih bisa menopang. Sehingga apa? Hadisnya naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.